poin ketiga, yaitu proses penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga dapat dilihat dari proses penelitian. Proses penelitian dalam metode penelitian kuantitatif bersifat linier dan kualitatif bersifat sirkuler. Pada hakikatnya penelitian kuantitatif adalah untuk menjawab masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti, preliminary study, untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Masalah tidak dapat diperoleh dari belakang meja. Oleh karena itu harus digali melalui studi pendahuluan, melalui fakta-fakta empiris, supaya peneliti dapat menggali masalah dengan baik. Maka peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Selanjutnya, supaya masalah dapat dijawab, maka dengan baik masalah tersebut dirumuskan secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara atau berhipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Selain itu, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau hipotesis. Jadi, kalau jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris atau faktual, maka jawaban itu disebut hipotesis. Untuk menguji hipotesis, peneliti dapat memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Pertimbangan ideal untuk memilih metode itu adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki. Sedangkan pertimbangan praktis adalah tersedianya dana, waktu, dan kemudahan yang lain. Dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research, policy research, selain metode naturalistik dan sejarah. Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat mengumpul data. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reliabilitas. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Bila peneliti ingin membuat generalisasi terhadap temuannya, maka sampel yang diambil harus representatif atau mewakili. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu.
Berdasarkan analisis ini, apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, atau apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak? Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif di atas, maka nampak bahwa proses penelitian kuantitatif bersifat linier, di mana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, teori, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran. Kemudian penggunaan konsep dan teori yang relevan serta pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang mendahului guna menyusun hipotesis merupakan aspek logika, sedangkan pemilihan metode penelitian, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan analisisnya adalah merupakan aspek metodologi untuk memverifikasi hipotesis yang diajukan. Kemudian berikutnya adalah proses penelitian kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan seperti orang yang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi tentu belum tahu pasti apa yang ada di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir, dan melihat objek serta aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara, dan sebagainya. Proses penelitian kualitatif juga dapat diibaratkan seperti orang asing yang mau melihat pertunjukan wayang kulit atau kesenian atau peristiwa lain. Ia belum tahu apa, mengapa, bagaimana wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa walaupun penelitian kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tapi dapat langsung memasuki objek atau lapangan. Pada waktu memasuki objek, peneliti tentu masih merasa asing terhadap objek tersebut. Seperti halnya orang asing yang masih asing terhadap pertunjukan wayang kulit. Setelah memasuki objek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu yang masih bersifat umum. Misalnya dalam pertunjukan wayang pada tahap awal, ia akan melihat penontonnya, panggungnya, gamelannya, penabuhnya atau pemain gamelannya, wayangnya, dalangnya, presidennya, penyanyinya, aktivitas penyelenggaranya. Pada tahap ini disebut tahap orientasi atau deskripsi. Dengan grand tour question, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperolehnya. Kemudian tahap berikutnya, yaitu proses penelitian kualitatif pada tahap kedua, atau yang disebut juga dengan tahap reduksi atau fokus, di mana pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada
proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap 1 untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai, singkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Bila dikaitkan dengan melihat contoh pertunjukan wayang yang tadi kami contohkan di atas, maka peneliti telah memfokuskan pada masalah tertentu. Misalnya masalah wayang dan dalangnya saja, atau mungkin pada sindennya atau penyanyinya saja. Proses penelitian kualitatif pada tahap berikutnya yaitu tahap selection. Pada tahap selection ini adalah peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan lebih rinci. Ibaratnya pohon, kalau fokus itu baru pada aspek cabang, maka kalau pada tahap selection peneliti sudah mengurai sampai ranting dan bahkan sampai daun, atau mungkin termasuk juga mengurai tentang buahnya. Kalau diibaratkan pertunjukan wayang tadi, kalau fokusnya pada wayangnya, maka peneliti ingin tahu lebih dalam tentang wayang, mulai dari nama wayang dan perannya, bentuk dan ukuran wayang, cara membuat wayang, makna setiap pahatan pada wayang, jenis cat yang digunakan, cara mengecatnya, dan wayang itu harus bersuara seperti apa, dan sebagainya. Setelah tahap ketiga ini, peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh. Maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru. Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan atau deskripsi, reduksi, seleksi tersebut dilakukan secara sirkuler, berulang-ulang dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber. Setelah peneliti memasuki objek penelitian atau sering disebut sebagai situasi sosial, yang pertama, peneliti berpikir apa yang akan ditanyakan. Kemudian yang kedua, setelah berpikir sehingga menemukan apa yang akan ditanyakan, maka peneliti selanjutnya bertanya pada orang-orang yang dijumpai pada tempat tersebut. Ketiga, setelah pertanyaan diberi jawaban, peneliti akan menganalisis apakah jawaban yang diberikan itu betul atau tidak. Yang keempat, kalau jawaban atas pertanyaan dirasa betul, maka dibuatlah kesimpulan. Kemudian pada tahap kelima, peneliti mencatat dan mengambil sebuah kesimpulan pada tujuan awal penelitian itu, atau kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan yang telah dibuat itu kredibel atau tidak? Untuk memastikan kesimpulan yang telah dibuat tersebut, maka
peneliti masuk lapangan lagi, mengulangi pertanyaan dengan cara dan sumber yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Kalau kesimpulan telah diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi, maka pengumpulan data dinyatakan selesai. Jadi proses penelitian kuantitatif itu bersifat deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana metode penelitian kuantitatif berangkat dari theoretical framework, sesuatu yang bersifat abstrak, difokuskan dengan formal teori, middle rank theory, substantive theory. Selanjutnya dirumuskan hipotesis untuk diuji sehingga menuju ke empirical social reality atau kejadian-kejadian yang konkret. Sedangkan metode penelitian kualitatif berangkat dari pengamatan yang mendetail, konkret pada empirical social reality sehingga terbangun grounded theory. Selanjutnya berkembang menjadi substantive theory, middle rank theory, formal theory, dan akhirnya menjadi theoretical framework. Itu demikian. Di antara perbedaan yang jelas, di mana penelitian kuantitatif dan kualitatif itu perbedaannya sangat jelas. Silakan, barangkali kita akan mengadakan penelitian, bisa milih mana yang paling mudah untuk dilaksanakan atau mana yang paling mudah untuk membuktikan kebenaran dari persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.